Ah, dari mana bang? Apa tadi? Dari pulang pengajian subuh jamaah di Masjid Bukit Harapan. Kalian beli lontong tadi. Kalau sarapan? Belum, Nggak sarapan. belum enak nih. Kapan? Kenapa Bang Tembak belakangan ini kok pikiran kau kayaknya melayang-melayang, nggak genah gitu? Kenapa? Coba kok cerita, siapa tahu kan bisa kasih solusi. Iya, gini bang. Aku tuh mikir bang, kenapa sholat itu? Kenapa bang ya? Ya, kita pun nggak rajin kali sholat kan. Kalau dibanding-bandingkan sama di luar sana, kalau kita ini kan istilahnya sholat, terus tuh rezeki kita tuh seret bang. Sementara yang di luar sana, yang berzina, yang narkoba, yang mabuk-mabuk, itu kenapa orang itu mengalir terus rezekinya lancar? Oh jadi itu persoalannya. Jadi gini Bang, Allah itu menguji kita sesuai dengan kondisi dan kemampuan kita. Jadi kita sholat, walaupun sholat kita itu nggak seperti kiai-kiai, ustadz-ustadz, Iya, betul betul. tapi kita sering berpikir, ya Allah kenapa ya aku sholat sementara rezeki kenapa sulit, sementara orang yang di luar sana yang berzina, yang mabuk, pakai narkoba, mencuri segala macam, kenapa ya Allah mereka hidupnya enak, mereka mewah, apa yang mereka inginkan bisa dibeli, bahagia anak istri mereka. Jadi begini Bang, Allah itu memberikan sesuatu kepada mereka itu ada dua kemungkinan. Yang pertama nikmat, yang kedua ajab. Nah jadi kalau orang yang soleh itu dia sholat rajin, sholat tahajud, kita lihat lingkungan dia itu bagus, tapi kehidupan dia itu biasa saja, bahkan rendah lah kita bilang ya, maaf cakapnya ya. Itu sebenarnya Allah menguji dia supaya dia itu kuat, bagaimana dia itu tidak terpengaruh oleh orang yang di sana. Sementara orang yang nggak sholat, maksiat, Allah kasih rezeki lebih, sebenarnya itu istidrat. Istidrat itu ajab yang Allah tunda. Istilahnya persekot, nanti kesnya di akhirat. Jadi kita jangan pernah berpikir Allah itu nggak adil, kenapa yang di sana tuh maksiat tapi rezekinya lancar. Itulah yang disebut dengan istidrat. Jadi nanti bakal suatu saat bakal dapat yang lebih pedih dikasihnya nanti ya. Itu yang di dunia saja. Allah kasih buka usaha maju, buka usaha ini maju. Sebenarnya mereka itu diberikan sama Allah, ambil semua harta tuh, nikmati semua harta, tapi ingat suatu saat nanti ya kita jangan berpikir buruk juga sama mereka ya, kita berdoa juga supaya mereka itu dapat hidayah ya kan. Jadi kita ini sebagai umat yang walaupun nggak rajin-rajin kali ibadah tekun-tekun seperti 5 waktu atau tepat waktu gitu kan, tapi kita tetap istiqomah, tetap berpikir positif sama Allah. Allah itu menurut persangka hambanya, dan kita harus banyak bersyukur kita Bang. Coba lihat surat Ibrahim ayat 7, wa itta'adana rabbakum la in syakartum la ajdanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Ingatlah ketika hambaku bersyukur, ingatlah ketika aku memohonkan kepada hambaku, ketika hambaku bersyukur maka aku akan menambah nikmat kepadanya. Jika hambaku kufur maka aku akan azab mereka. Jadi kurang lebih seperti itu lah kalian. Jadi abangku para kurang paham kan ayatnya, pokoknya intinya seperti itu. Jadi kalau kita bersyukur, Allah itu akan tambah nikmat kepada kita. Nah, kalau kita kufur, Allah akan memberikan azab. Jadi apa tadi kamu bilang? Jadi ya tadi kita harus bersyukur lah ya. Kita harus banyak-banyak bersyukur. Jadi terima kasih lah bang untuk motivasinya buat aku. Ya mudah-mudahan abang diberi kesehatan, Amin. diberi rezeki lancar. Coba kita lihat kisah Sa'labah. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada namanya Sa'labah. Itu Sa'labah itu sangat miskin.
saking miskinnya ketika Rasulullah sholat berjamaah sama Sa'labah ada juga, dia tuh sholat langsung pulang. Karena keseringan seperti itu, lalu Rasulullah bertanya kepada Sa'labah, wahai Sa'labah, kenapa kamu sholat langsung pulang? Kenapa kamu nggak ikut berzikir bersama kami, nggak ikut wirid? Lalu dijawab sama Sa'labah, ya Rasulullah, aku ini orang miskin Rasulullah. Aku punya sarung cuma satu-satunya. Kalau aku sholat berjamaah di masjid, maka aku harus cepat-cepat pulang karena istriku nggak ada kain Rasulullah. Jadi aku harus ganti kain ini dengan istriku supaya istriku bisa sholat. Lalu singkat cerita, Sa'labah tadi mohonlah kepada Rasulullah supaya diberikan harta gitu. Jadi Rasulullah pun mendoakan, lalu Sa'labah sukseslah kemudian harinya. Ketika Sa'labah sukses, dia langsung lupa sholat. Udah jarang sholat Jumat, khotbah dan naik mimbar baru dia datang. Bahkan setahun sekali dia sholat. Tapi waktu dia itu miskin, di mana ada Rasulullah, di situ ada Sa'labah. Begitu dia mohon sama Rasulullah supaya didoakan menjadi orang kaya, didoakan sama Rasulullah, dia jadi orang kaya. Beternak dia dombanya berkembang biak sampai dia mengembalanya keluar kota. Tapi apa yang terjadi? Allah itu memberikan rezeki kepada Sa'labah itu bukan nikmat, tapi ajab. Itu makanya intinya jadi seperti ini. Jangan kita beranggap kita miskin itu Allah nggak sayang. Apalah artinya air secangkir kalau dituang air satu ember, maka sisanya akan mubazir seperti Sa'labah. Jadi seperti itu kurang lebih. Oke, seperti itulah ya. Iya. Jadi intinya kita yang penting bersyukur ya. Jadi kita intinya sebanyak bersyukur sama Allah, berprasangka baik, ya kan. Kenapa Allah nggak kasih kita? Kita udah usaha, udah berdoa, udah kerja keras, tapi kita susah, kita miskin. Itu artinya Allah tuh tahu buat kita punya rencana, tapi Allah juga punya rencana. Seperti itu dia kan. Jadi kalau misalkan kita tuh nanti dikaratinnya apa tadi yang bilang? Jadi kenapa Allah itu nggak ngasih kita harta di usia kita yang masih dibilang muda? Karena Allah tuh tahu kalau kita dikasih harta dengan usia segini, mungkin kita akan lalai. Yang biasanya kita sholat ke masjid, rajin sedekah, puasa. Kalau Allah kasih kekayaan kepada kita di usia dini seperti kita ini, mungkin kita lupa, mungkin kita nggak sholat ke masjid lagi, mungkin kita nggak ikut wirid. Makanya kita harus berprasangka baik. Mungkin ada saatnya, mungkin tak usia kita nanti udah menengah, udah kepala 4, baru Allah kasih. Karena usia kita ini masih labil, kita bilang. Ini untuk abang pribadi lah gitu ya kan. Kalau kita dikasih Allah harta, takut kita seperti Sa'labah, kita lupa. Makanya kita harus tetap berusaha, kita berdoa, ikhtiar, mohon sama Allah. Tapi jangan berprasangka buruk kalau kita belum mendapatkannya. Tetap kita berprasangka baik kepada Allah, karena Allah itu menurut prasangka hambanya. Abang rasa demikian, mudah-mudahan kau kerja tambah semangat, jangan lemes lagi. Jadi terima kasih Bang ya, motivasinya Bang ya. Hati-hati kau kerja ya. Oke Bang. Jangan sarapan dulu dah ya. Iya iya.